Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah karnaval di Boston dalam rangka merayakan Green World Day. Seorang pria bernama Dave sedang melihat arlojinya yang mendadak berhenti beberapa menit sebelum ia memulai presentasi meeting di hadapan klien. Ia masuk ke ruangan dan merasa pandangannya bergoyang, lalu tiba-tiba tubuhnya ambruk begitu saja di atas meja. Kejadian itu tidak hanya terjadi padanya. Beberapa orang yang sedang berada di sekitar pun mengalami kasus serupa. Teriakan, kepanikan, dan ketakutan terdengar. Banyak orang yang bingung melihat kejadian tidak biasa itu. Seluruh kota menjadi kacau. Petugas keamanan dan medis sibuk mengevakuasi orang-orang yang hilang kesadarannya. Di Universitas Chicago, seorang dosen sekaligus profesor ahli geomagnetik bernama Joshua Case dijemput oleh FBI untuk dibawa ke Washington, di mana Joshua bertemu teman lamanya, Serge Lefebvre, ahli senjata energi tinggi. Mereka diantar ke sebuah ruangan penuh mayat. Thomas sudah menunggu mereka di sana untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang akan mereka lakukan. Pada jam 10.30 waktu setempat di Boston, 32 warga sipil dalam radius 10 blok terjatuh dan tewas begitu saja tanpa alasan yang jelas. Pihak militer tidak menemukan tanda-tanda serangan gas saraf atau yang lainnya. Namun Joshua dalam waktu singkat menebak bahwa semua yang meninggal adalah orang-orang yang memakai alat pacu jantung. Semua orang yang terbunuh adalah orang yang rentan dengan gangguan elektronik. Di Trafalgar Square, London, keanehan tiba-tiba terjadi. Kawanan burung yang berada di sana terbang tidak menentu dan menabrak apapun yang berada di depannya, menciptakan kepanikan warga sekitar. Itu bukan kali pertamanya terjadi. Sebulan yang lalu telah terjadi keanehan yang sama di Australia dan Jepang. Joshua baru menyadari bahwa sesuatu terjadi dan dirasakan oleh burung-burung itu. Mereka menentukan arah menggunakan medan magnet bumi, dan itu membuat Joshua mulai mencurigai pergerakan bumi. Ia menyuruh rekannya, Eker dan Denny, untuk mencari informasi sebanyak mungkin dan membantu penelitiannya tentang bumi. Di luar angkasa, 3 kosmonot berniat untuk turun kembali ke bumi. Mereka melakukan persiapan sebelum menembus atmosfer dan melakukan pendaratan. Komunikasi mereka dengan markas pusat tiba-tiba terputus dan muncul peringatan di layar markas bahwa terjadi penyimpangan pendaratan. Pesawat telah keluar jalur dari lokasi seharusnya. Mereka justru menuju pusat kota Los Angeles dengan kecepatan yang tinggi. Kosmonot mencoba melakukan pendaratan darurat di sungai Los Angeles. Pendaratan mendebarkan yang tidak terlalu mulus itu berhasil dilakukan oleh mereka tanpa membahayakan satu nyawa pun di lokasi pendaratan. Joshua sudah selesai dengan hasil penelitiannya dan memberikannya pada seorang ahli lain bernama Konrad Zimski. Penelitian yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Zimski tidak bisa mempercayainya, tapi diam-diam mulai merasa cemas. Ia mengeluarkan arsip rahasia dari lemarinya. Rebecca, salah satu kosmonot yang sebelumnya melakukan pendaratan darurat di sungai Los Angeles, pergi menemui Thomas di Washington untuk membicarakan mengenai kejadian yang menimpa pesawat ulang-alik. Rebecca kehilangan jabatannya semenjak saat itu. Keanehan terjadi di luar gedung. Tidak seperti biasanya muncul aurora di langit Washington. Itu membuat semua orang yang melihatnya merasa heran dan bertanya-tanya. Joshua sedang bersama Serge di bar membicarakan tentang Zimski dan fenomena yang terjadi di langit. Di tengah pembicaraan mereka, Joshua dipanggil untuk segera pergi ke Pentagon agar menjelaskan penelitian yang dilakukannya. Tanpa berbelit-belit, Joshua menyatakan bahwa setiap orang di bumi akan mati dalam waktu setahun akibat medan energi transparan yang menyelubungi bumi karena inti bumi telah berhenti bergerak. Dalam penjelasan singkat dan sederhananya yang menggunakan alat peraga, Joshua bersama Zimski memberi peringatan pada para petinggi negara mengenai kiamat itu. Thomas ingin segera bertindak menghentikannya, namun Joshua belum menemukan jalan keluar yang tepat, bahkan dia ragu ada cara untuk menghentikannya. Mereka tidak mungkin menembus hingga ke inti bumi. Zimski memiliki ide lain dan optimis bahwa mereka bisa menyentuh inti bumi. Di Salt Flats, Utah, helikopter mendarat di depan sebuah bangunan. Joshua, Serge, Thomas, dan Zimski turun menemui pria bernama Brazelton, profesor yang membuat mesin berteknologi tinggi dengan laser yang bisa membuat lubang dalam hanya waktu singkat. Penemuan-penemuan Braze yang ditunjukkan benar-benar membuat mereka yang datang terkesan. Braze saat itu dalam proses pembuatan kabin
yang tidak tertembus apapun. Menurut perkiraannya butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikannya, tapi Thomas ingin prosesnya dipercepat agar mereka bisa segera menyentuh inti bumi. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Red dibawa oleh FBI atas perintah Thomas. Ia merupakan lulusan Universitas Carnegie Mellon dan memiliki gelar Magister Teknologi Informasi. Ia memiliki catatan kriminal yang cukup panjang atas kasus kejahatan berbasis komputer. Kemampuannya dalam meretas tidak diragukan lagi oleh FBI yang sistemnya berhasil dibobol oleh Red. Thomas meminta bantuannya untuk meretas seluruh jaringan internet di dunia, mengendalikannya, dan diberi akses tidak terbatas untuk itu. Red menyepakatinya dengan beberapa syarat yang disanggupi oleh Thomas. Rebecca sedang berada di ruangan di mana jabatannya dipulihkan karena para petinggi telah mengetahui bahwa pendaratan itu bukanlah kesalahan, melainkan gelombang elektromagnetik bumi yang berpindah. Ia kembali ditugaskan dalam misi bersama Joshua. Joshua diberikan wewenang tertinggi untuk memimpin proyek dan menjelaskan apa yang terjadi pada orang-orang penting yang diundang dalam pertemuan mereka mengenai kiamat yang akan menanti umat manusia dalam hitungan bulan. James G mencoba merebut posisi Joshua, namun Thomas menolak karena mencurigai bahwa proyek Destiny yang dipimpin James G adalah sumber kekacauan itu. Dalam penjelasan proyek untuk menjalankan inti bumi kembali dengan cara meledakkan nuklir di sana, mereka membutuhkan bantuan dari seluruh dunia untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 3 bulan. Untuk mencegah kepanikan massal, maka Red ditugaskan mengendalikan informasi yang beredar. Ia menyebar virus yang membuat beberapa informasi dengan kata kunci di internet dihilangkan. Seiring waktu berlalu, fenomena alam semakin tidak menentu. Listrik statis bertegangan tinggi telah dilepaskan atmosfer bumi. Tim Joshua merasa bahwa waktu mereka semakin dekat. Setelah dilacak oleh Red, listrik statis itu berpusat di Roma dan menghancurkan banyak hal di sana, termasuk Colosseum dan beberapa bangunan bersejarah. Joshua cemas karena bumi hancur lebih cepat dari yang ia perkirakan. Thomas meminta kapal segera disiapkan. Mereka bergerak dari Palung Mariana menggunakan kapal yang diberi nama Virgil oleh Brest. Joshua dan tim siap berangkat menggunakan Virgil menuju inti bumi yang tidak pernah tertembus sebelumnya. Mereka untuk sesaat melihat keindahan bawah laut, di mana paus-paus bernyanyi untuk mereka. Dalam waktu beberapa menit, hambatan pertama mereka segera muncul. Gempa bumi bawah laut mengguncang Virgil dan membuat para awak sedikit tegang. Virgil telah hampir mencapai dasar. Brest menyalakan laser dan membuat lubang yang bisa dilewati Virgil. Kerak bumi terus ditembus oleh mereka yang kini menuju inti luar. Tekanan semakin meningkat. Virgil terus mengalami guncangan-guncangan kecil sebelum mencapai inti luar. 12 jam setelah peluncuran, mereka mencapai 700 mil di bawah permukaan. Tiba-tiba, layar menampilkan sesuatu yang tidak terdeteksi. Joshua mendeteksi bahwa itu ruang kosong dari bumi. Mereka yang berada di dalam kapal langsung panik dan segera mengencangkan sabuk pengaman. Brest adalah orang yang paling takut di keadaan itu karena tidak yakin bisa melewatinya. Virgil buatannya tidak dirancang untuk terbang. Kapal menembus magma dan kristal lalu mencapai ruang kosong yang penuh dengan kristal-kristal lainnya. Virgil terperosok dan mendarat dengan guncangan yang dahsyat. Kapal dan kru terjebak. Mereka memutuskan untuk keluar dari kapal, melihat keadaan dan medan yang telah mereka lalui. Menggunakan baju pengaman yang tahan dari tekanan kedalaman, 4 orang kru berusaha memotong kristal yang menghambat mereka. Keindahan di tempat itu benar-benar membuat mereka terlena. Permata berkilauan yang tahan dari tekanan berkilau-kilau ketika lampu kapal dinyalakan. Mereka yang telah menembus cangkang membuat magma menembus masuk. Lalu pemotong kristal tidak berfungsi karena kehabisan oksigen. Joshua mengorbankan oksigen dari bajunya agar Brest bisa melanjutkan pemotongan. Berpacu dengan waktu dan magma yang semakin mendekat, tanda vital Joshua menurun. Ia kehabisan oksigen dan hampir tidak sadarkan diri. Bob membantu Joshua. Ia keluar dan membuat Joshua kembali bernafas. Brest sudah selesai memotong kristal. Mereka hendak kembali masuk ke kapal ketika tiba-tiba lelehan magma mengenai baju pengaman Bob, menembus kepalanya hingga ia tewas seketika. Tubuhnya terjatuh ke aliran magma. Rebecca shock dan sempat tidak bergerak, hingga Brest memintanya menutup pintu kapal lalu menggerakkan mesinnya kembali. Mereka terus bergerak ke bawah untuk menuntaskan misi menyelamatkan bumi. Waktu berlalu, di hari kedua mereka semakin dekat dengan permukaan inti luar. Jalur yang mereka lalui adalah gumpalan besar berlian yang membuat perjalanan akan kembali mengalami guncangan. Joshua
Serge dan Brace sedang memindahkan nuklir di bagian belakang ketika guncangan semakin parah dan kapal tergores oleh berlian. Rebecca memerintahkan yang lain untuk keluar dari ruang persenjataan. Namun Serge yang mengambil bom nuklir dan catatannya tidak bisa keluar setelah menyerahkan kotak dan catatan ke Joshua. Itu membuat teriakan Joshua semakin histeris. Ia berusaha menyelamatkan temannya, namun terlambat. Serge telah hancur akibat tidak bisa menahan tekanan. Mereka kembali kehilangan tim. Joshua menemui Rebecca di kabin kemudi dengan keadaan yang sangat marah. Matanya berkaca-kaca sambil berteriak, menyesali apa yang sudah terjadi. Pertengkaran mereka didengar oleh markas pusat yang hanya bisa terdiam dan ikut bersedih. 35 jam setelah peluncuran, 1900 mil di bawah dan sudah mendekati permukaan inti. Namun, fakta bahwa tekanan di sana sangat tipis membuat perjalanan mereka membawa 1000 megaton nuklir terasa sia-sia. Nuklir itu tidak akan memberikan efek apa-apa dan tidak akan menggerakkan kembali inti bumi. James Key menyarankan mereka kembali. Namun hal itu ditolak tegas oleh Joshua. James Key menghubungi Thomas dan diminta untuk menjalankan proyek Destiny yang dibuatnya. Perangkat yang akan memicu getaran seismik di kedalaman bumi. Joshua kemudian menduga bahwa James Key pernah menggunakannya dan membuat inti bumi tidak bergerak. Dugaan itu diakui oleh Thomas sebagai fakta. Thomas meminta mereka kembali ke dataran. Joshua menolak karena tidak ingin mengambil resiko Destiny akan gagal. Ia akan membuat inti bumi kembali bergerak bagaimanapun caranya tanpa menggunakan Destiny. Rebecca memutuskan untuk mengikuti ide Joshua dan melanjutkan perjalanan. James Key yang menggila dipukul oleh Brace hingga pingsan. Situasinya menjadi sedikit lebih tenang setelah itu. Gelombang elektro membuat atmosfer terbuka dan membuat panas matahari membakar segalanya yang tidak terlindung atmosfer. Keadaan semakin memburuk. Thomas akan meledakkan Destiny. Red yang mengatakan rencana itu segera memberitahu Joshua yang kemudian meminta Red memperlambatnya. Ia meretas sistem Destiny yang berada di Alaska di dalam Virgil. Akhirnya James Key membantu untuk menyusun skenario meledakkan inti bumi. Skenario yang diperhitungkan kemungkinan besar akan berhasil. Kini mereka melawan waktu. Red belum berhasil meretas akses ke Destiny. Ia bahkan menangis karena cemas dengan keadaan Joshua. Brace membuat keputusan besar. Ia akan tinggal di kabin lain dan mengorbankan nyawanya untuk membuat bom meledak sesuai rencana. Brace masuk ke dalam ruangan dengan suhu 9000 derajat. Sangat panas, bahkan bisa melelehkan besi dan baju pelindungnya. Ia berhasil menyalakan akses manual untuk membuat kabin lain terlepas. Namun, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Aksi pelepasan bom telah dilakukan oleh tim Virgil. Begitupun Destiny. Tapi dalam beberapa detik sebelum pelepasan, Red berhasil meretasnya dan menghentikan Destiny. Joshua kembali kehilangan James Key karena kakinya terjebak di bawah bom nuklir. Ia terpaksa meninggalkannya dan melanjutkan misi berikutnya. Reaktor dinyalakan dan Joshua menyambungkannya dengan nuklir. Setelah bersusah payah membawa reaktor ke nuklir, ia berhasil. Namun kini mereka tidak punya daya untuk kembali ke permukaan. Ledakan pertama dimulai. Joshua tersadar bahwa ia bisa membawa kapal kembali dengan memanfaatkan panas bumi. Ia dan Rebecca berhasil melakukannya karena ledakan terakhir tiba. Inti bumi pun berhasil berputar kembali. Gempa terjadi di mana-mana dan bumi menyembuhkan dirinya sendiri. Virgil bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka hampir melewati permukaan, namun tiba-tiba sinyal hilang. 4 jam kemudian, kapal tiba di dasar lautan Hawaii. Pihak militer mencoba melakukan pencarian, namun Thomas tidak mau bekerja lebih keras. Red merasa bahwa Joshua dan Rebecca masih hidup. Ia meminta agar tim mengikuti gelombang ultrasonik ikan paus. Saran dari Red ternyata benar. Kapal berhasil ditemukan dan diangkat ke permukaan. Joshua dan Rebecca selamat. Mereka berpikir untuk membuat seluruh dunia mengetahui jasa teman-temannya yang mati untuk menyelamatkan bumi. 1 minggu kemudian di Venice, California, atas permintaan Joshua dan Rebecca, Red menyebarkan informasi tentang mereka ke seluruh dunia dan menjadi pemberitaan utama yang paling menghebohkan. Lalu, film pun selesai. Film disaster fiksi ilmiah yang sedikit menegangkan dan menarik dengan beberapa keterangan ilmiah yang dijabarkan. Aksi menembus kerak bumi dan menghadapi tekanan magma serta sesuatu yang tidak terduga, lebih rasional dan jauh lebih mudah dinikmati. The Core terlihat hampir mirip dengan Armageddon,
Namun saya rasa yang ini jauh lebih mengesankan dengan cara penyajiannya yang logik dan sederhana. Meski tidak seemosional Armageddon, jika tidak terlalu berekspektasi pada dekor, film ini cukup bagus untuk kalian.